Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang distribusi peluang kontinu yang sering digunakan di dalam statistika. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai distribusi kontinu untuk distribusi normal umum dan distribusi normal baku. Sebenarnya di dalam statistika itu ada beberapa distribusi yang sering digunakan seperti distribusi normal umum, distribusi normal standar, distribusi Chi kuadrat, distribusi gamma, distribusi eksponensial, distribusi beta, dan distribusi seragam. Namun di video kali ini kita akan membahas pada dua bahasan saja, yaitu distribusi normal umum dan distribusi normal standar. Sebelumnya, kita akan masuk dulu ke distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu merupakan peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Jadi di sini yang digunakan adalah skala kontinu ya. Maka ruang sampelnya di situ nanti adalah titik sampel yang tidak terhingga banyaknya. Jadi distribusi peluang kontinu ini muncul ketika data dalam eksperimen itu pada ruang sampel kontinu. Misalnya teman-teman mengukur tentang interval waktu, berat badan, tinggi badan, prestasi belajar, dan semacamnya. Maka di sini nanti kita akan menggunakan variabel random kontinu. Untuk fungsi kontinu sendiri di sini ada 3 syarat yang harus dipenuhi seperti ini. Jadi harus positif, kemudian hasil integralnya adalah 1 dan peluangnya merupakan hasil integral dari fungsinya. Kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu mengenai distribusi normal umum. Untuk variabel acak kontinu X berdistribusi normal umum dengan parameter mu dan sigma, fungsinya sebagai berikut. Jadi di sini menggunakan variabelnya adalah mu dan sigma ya. Oke, distribusi normal umum ini disebut juga sebagai distribusi Gauss. Ini untuk memberi penghormatan kepada Gauss yang telah menemukan persamaan matematik kurva normal. Jadi di sini grafiknya itu adalah seperti bentuk lonceng. Jadi di sini menggambarkan sekelompok data yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, sebarannya akan seperti ini. Jadi di situ nanti besarnya nilai yang di sekitar rata itu lebih tinggi daripada nilai yang rendah atau yang tinggi. Jadi di sini kurvanya itu asimptotik terhadap sumbu mendatar atau sumbu X, kemudian simetris terhadap garis X sama dengan mu, mempunyai titik maksimum berkoordinat mu, 1 per sigma akar 2pi, kemudian mempunyai 2 titik belok yang berjarak sigma dari sumbu simetri. Peubah acak X berdistribusi normal umum itu disebut juga sebagai peubah acak normal baku. Kemudian untuk penulisannya, peubah acak X atau variabel acak X berdistribusi normal dituliskan dengan garis melengkung N dalam kurung mu, sigma kuadrat. Itu berarti dibacanya adalah peubah acak X berdistribusi normal dengan mu, sigma kuadrat. Kemudian, luas daerah di bawah kurva normal di atas sumbu X itu adalah satu satuan, baik untuk kurva distribusi normal umum maupun normal baku. Kemudian parameternya, untuk rata itu adalah mu, kemudian variansinya adalah sigma kuadrat, dan fungsi pembangkit momennya adalah E pangkat mu T ditambah setengah sigma T kuadrat. Kemudian kita masuk ke distribusi normal baku. Distribusi normal umum yang mempunyai rata mu dan sigma kuadratnya 1 maka disebut sebagai distribusi normal baku. Jadi di sini ketika mu-nya 0 dan sigma kuadratnya 1 atau di sini nanti menjadi n sama dengan 0,1 maka disebut sebagai distribusi normal baku. Untuk fungsi densitas atau fungsi probabilitasnya sebagai berikut. Jadi di sini kita mensubstitusikan nilai mu sama dengan 0 dan sigma kuadrat sama dengan 1 ke fungsi probabilitas atau densitas dari distribusi normal umum. Diperoleh fungsinya menjadi seperti ini. Jadi untuk penulisan peubah acak X yang berdistribusi normal baku adalah seperti ini ya teman-teman. X, kemudian ada garis melengkung N01, artinya peubah acak X berdistribusi normal dengan rataan 0 dan variansinya 1. Kemudian untuk parameternya sendiri, karena tadi mu-nya 0, jelas ya berarti ratanya 0, kemudian variansinya 1, dan fungsi pembangkit momennya adalah E pangkat setengah T kuadrat.
Oke, jadi di sini kita bisa mentransformasikan sebuah variabel acak kontinu itu ke dalam bentuk standar. Jadi bentuk standar itu adalah yang bentuknya Z ya. Jadi Z di sini rumusnya adalah X dikurangi mu per sigma. Jadi variabel acaknya kita kurangi dengan rata pada populasinya, kemudian dibagi dengan simpangan bakunya. Seperti ini. Jadi ketika kita memiliki variabel acak dan distandarisasi dalam distribusi normal, maka kita hanya membutuhkan satu tabel saja untuk menghitung besarnya peluangnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama di sini. Carilah luas di bawah kurva normal baku. Yang pertama, kita akan membahas beberapa soal saja. Luas yang dibatasi oleh Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,24. Jadi di sini kita memiliki dua nilai Z ya, yaitu 0 dan 1,24. Langkah pertamanya kita membuat dulu kurva normal yang berbentuk seperti lonceng, lalu kita tandai pada angka 0 dan 1,24. Kemudian kita arsir di antara keduanya, diperoleh gambar seperti ini ya, yang warna biru. Lalu kita akan melihat hasilnya, luasannya itu berarti pada tabel Z. Nah, untuk membaca tabel Z-nya, berarti di situ nanti teman-teman tinggal lihat saja. Berarti di situ kan ada angka 1,24. Jadi perhatikan di sini pada tabel distribusi normal yang saya gunakan adalah tabel simetris. Untuk yang di sebelah kanan itu sama dengan sebelah kiri. Jadi di sini nanti tabelnya simetris ya. Dan nilai-nilai pada tabel Z-nya di sini adalah nilai yang positif saja. Seperti yang teraksir pada gambar. Jadi mulai dari 0 ke sebelah kanannya. Oke, tadi di soal yang pertama itu adalah dari 0 sampai 1,24. Berarti kita melihat pada Z, pada kolom pertama itu ada angka 1,2, kita turun sampai angka 1,2, kemudian bergerak ke kanan sampai ketemu angka 0,04 yang ada di baris paling atas, itu kita tarik ke bawah dan dipertemukan dengan angka 1,2 tadi. Berarti di situ nanti ditemukan angkanya adalah 0,3925. Seperti itu caranya. Selanjutnya, luas kurva normal yang dibatasi oleh dua titik juga ya, tapi di sini yang satu negatif, yang satu positif. Yang negatif adalah negatif 0,76, kemudian yang positif adalah 1,24. Jadi di sini akan dipisahkan oleh 0. Kan dipisahkan oleh 0, berarti di sini nanti kita menghitungnya menggunakan dua luasan. Jadi di sini nanti mulai dari yang ke kiri ditambah kanan atau sebaliknya juga boleh. Jadi di situ nanti dipisahkan dengan 0. Kalau di sini saya menghitungnya yang di sebelah kiri dulu ya, berarti dari 0 sampai 0,76 ditambahkan dengan dari 0 ke 1,24. Ingat tadi di sini kita menggunakan kurva yang simetris, jadi di situ hanya ada nilai yang positif. Jadi nilai negatif 0,76 itu dicerminkan ke sebelah kanan, berarti sama saja dengan luas dari 0 sampai 0,76 yang positif. Jadi mencarinya pada tabel itu adalah 0,7, kemudian ke kanan sampai 0,06. Ini ditarik ke bawah ya, berarti hasilnya adalah 0,2764. Selanjutnya ditambah dari 0 sampai 1,24. Berarti di situ nanti kita cari dulu 1,2, kemudian bergeser sampai ketemu 0,04. Hasilnya adalah 0,3925. Jelas ya? Selanjutnya untuk peluang, di sini sudah ada tanda pertidaksamaannya. Jadi di sini kita perlu menentukan dulu luas daerahnya itu yang dimaksud pada soal itu yang mana. Yang pertama adalah peluang dari Z kurang dari negatif 0,42. Jadi kita tentukan dulu titiknya negatif 0,42, kemudian di sini tandanya kurang dari. Kalau kurang dari berarti yang terarsir adalah di sebelah kirinya angka negatif 0,42. Berarti yang kita beri arsiran adalah negatif yang di sebelah kirinya. Lalu kita akan menentukan luas yang terarsir itu berapa. Seperti itu kan ya. Nah, di sini yang menjadi permasalahan tadi adalah bahwa tabel yang digunakan itu adalah tabel
satu kurvanya itu adalah 1 ya. Luasan satu kurvanya adalah 1. Kemudian di sini yang terakhir adalah setengah bagian yang ada di sebelah kiri. Berarti di situ nanti ya kita hanya bisa menentukan nilainya, itu kan berarti dari 0 ke 0,42-nya. Berarti di sini yang bisa dicari itu adalah luas daerah yang tidak terarsir. Karena yang bisa dicari adalah luas daerah yang tidak terarsir, berarti untuk menentukan daerah yang terarsir, berarti di sini kita menggunakan luas tengah kurva, karena di sini setengah yang di sebelah kiri ya. Berarti 0,5 dikurangi peluang dari 0 sampai 0,42. Jadi kita mencari pada tabelnya itu adalah 0,4, lalu ke sebelah kanan adalah 0,02. Hasilnya adalah 0,1628. Tinggal kita kurangkan dengan 0,5, berarti hasilnya adalah 0,3372. Seperti itu. Selanjutnya, untuk Z lebih dari 0,75. Nah, sama saja, berarti di sini nanti kita menentukan dulu titik 0,75 lebih dari, berarti yang terarsir di sebelah kanannya ya. Lalu kita tentukan harganya pada tabel Z. Nah, pada tabel Z-nya berarti 0,7 terus bergerak ke kanan sampai angka 5. Gampang ya. Berarti hasilnya adalah 0,2734. Hasil pengurangannya menjadi 0,5 dikurangi 0,2734 adalah 0,2266. Nah, seperti itu cara menghitung dengan menggunakan tabel Z. Lalu sekarang kita ke soal yang lain. Suatu distribusi normal diketahui mempunyai min 40 dan variansi 36. Hitunglah luas daerah di bawah 32, 27 dan seterusnya. Jadi di sini untuk soal yang nomor 3, itu di sini diketahui bahwa distribusinya adalah distribusi normal, bukan distribusi normal standar. Kalau distribusi normal berarti variabelnya dalam variabel acak X, berarti di sini harus kita transformasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk distribusi normal. Jadi di sini diketahui bahwa minnya itu adalah 40 dan variansinya 36. Jadi dari soal ini kita tahu min itu dilambangkan dengan mu sama dengan 40, kemudian variansinya 36 atau sigma kuadratnya 36. Jadi dapat kita peroleh sigmanya adalah 6. Lalu dari soalnya yang ditanyakan adalah luas daerah di bawah 32. Berarti di sini nilai variabel acaknya adalah 32 atau nilai X-nya sama dengan 32. Kita ubah dulu di dalam Z. Berarti kita akan mengubah di dalam Z, berarti P X kurang dari 32 sama dengan P X min mu, tadi rumus transformasinya ini ya, X min mu per sigma. Tinggal kita masukkan nilainya, diperoleh hasilnya adalah negatif 1,33. Nah, kita tandai pada kurvanya negatif 1,33 kurang dari berarti yang terakhir di sebelah kiri. Sama seperti tadi, yang bisa kita tentukan pada tabel Z itu adalah luas daerah yang tidak terarsir. Maka untuk menentukan negatif Z kurang dari negatif 1,33 berarti luas tengah kurva 0,5 dikurangi daerah yang dibatasi dari 0 sampai 1,33. Berarti kita menentukan pada tabel Z-nya itu angka 1,3 lalu bergeser ke kanan sampai 0,03. Hasilnya adalah 0,4082. Berarti kita kurangkan dengan 0,5 karena di sebelah kiri ya tadi ekor kiri, maka hasilnya adalah 0,0918. Selanjutnya, di sini ketika luas daerahnya ada dua variabel untuk X1 dan X2. Sama seperti tadi, berarti kita tentukan untuk kedua variabelnya ini harus ditransformasikan ke dalam Z. Maka di situ kita masukkan ke rumusnya X min mu per sigma, tinggal disubstitusikan saja. X-nya diganti dengan angka yang diketahui, kemudian mu-nya 40. Sigmanya adalah 6. Berarti hasilnya adalah 0,83 dan 1,67. Tinggal teman-teman gambarkan pada distribusi normalnya, kurva normalnya, berarti keduanya ada di sebelah kanan ya, ekor kanan. Nah, untuk menghitungnya di sini, berarti teman-teman menggunakan
luas daerah yang lebih besar, yaitu dari 0 ke sampai 1,67 dikurangkan dengan daerah yang tidak terarsir. Berarti luas keseluruhan dikurangi yang tidak terarsir. Berarti di situ nanti tinggal mencari 1,6-nya di tabel, lalu bergerak sampai 0,07, itu hasilnya adalah 0,4525, kemudian dikurangi yang tidak terarsir, berarti dari 0 sampai 0,83, itu hasilnya adalah 0,2967. Ya, itu hasil akhirnya tinggal dikurangkan, berarti diperoleh 0,1558. Oke, begitu teman-teman cara menentukan probabilitas dari distribusi normal baku dengan menggunakan tabel Z. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.